Bab 21. Kekalahan yang tidak masuk akal. Segera, Harley Ye berteriak. Wajar saja dia berpura-pura, meski tak bisa mengerahkan seluruh kemampuan api sejati, itu masih lebih dari cukup untuk menahan energi sejati es. Dia pura-pura berteriak, semuanya hanya untuk membuat Kelvin Wei lengah. Ini adalah gayanya, berpura-pura menjadi babi demi memakan harimau. Segera tubuhnya mulai membeku es dari telapak kakinya, dan terus menyebar ke bagian atas. Jika terus seperti ini, tidak akan lama sebelum tubuhnya akan benar-benar beku. Setelah melihat ini, Kelvin Wei mencibir. Dia berpikir bahwa mengalahkan Harley Ye akan membutuhkan sedikit usaha, dan dia tidak pernah berpikir bahwa sesederhana ini Harley Ye terkena serangannya. Dia sangat percaya diri dengan energi sejatinya. Bila murid dengan tingkat kultivasi yang rendah terkena jurusnya, hampir tidak mungkin untuk melepaskan diri. Dia sepertinya telah melihat adegan Harley Ye dirobohkan. Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Kelvin Wei mencibir lagi dan berjalan perlahan, melihat Harley Ye membeku, dan dia tidak repot-repot menggunakan teknik hitam. Murid di bawah sudah menghela nafas tak berdaya. Di bawah perhatian semua orang, Kelvin Wei berjalan ke arah Harley Ye dan melihat ke atas dan ke bawah Harley Ye dengan sinis, rasanya masih nyaman. Harley Ye berpura-pura berjuang, tetapi tidak melepaskan diri dari kebekuan. Energi sejati es memang layak dan memiliki kemampuan untuk menahan orang. Sekali tubuh dibekukan, sulit untuk memiliki kemampuan untuk bergerak. Secara alami, dia bukan tipe orang seperti itu. Dia memiliki tubuh api sejati, bisa langsung mengabaikan energi sejati es. Selain itu, dia yakin bahwa bahkan tanpa tubuh api sejati, dengan energi sejatinya yang bergejolak, itu cukup kuat untuk memecahkan belenggu es. Dia menunjukkan kelemahan saat ini, demi bersiap untuk serangan balik besar setelah Kelvin Wei melonggarkan kewaspadaannya. Buang-buang waktuku untuk bertarung denganmu. Kelvin Wei mencibir di sudut mulutnya dan mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara. Namun, tepat ketika telapak tangannya akan dihantamkan, seringai aneh melintas di sudut mulut Harley Ye. Tiba-tiba, Kelvin Wei punya firasat buruk. Hanya saja sudah terlambat, Harley Ye yang masih membeku saat terakhir, bergerak pada saat ini dan mengangkat telapak kakinya dengan tiba-tiba. Ternyata mengabaikan energi sejati es. Terdengar keributan di bawah. Adegan yang tiba-tiba itu pun membuat mata Kelvin Wei penuh dengan keterkejutan. Kamu. Karena jaraknya terlalu dekat, karena Harley Ye tiba-tiba menyerang, karena Kelvin Wei mengendurkan kewaspadaannya, Harley Ye menendang perut bagian bawahnya dengan kuat. Dengan geraman, Kelvin Wei terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Tidak mungkin. Kelvin Wei terhuyung-huyung ke belakang, meraung terus-menerus, jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang murid alam Ningki tingkat 2 mengabaikan energi sejati esnya. Ini benar-benar melebihi harapannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebuah cibiran terdengar, Harley Ye datang seperti singa, tidak memberi Kelvin Wei waktu untuk bernafas. Kelvin Wei baru saja menstabilkan sosoknya, sebelum dia bisa mengaktifkan energi sejati untuk perlindungan tubuhnya, dia ditendang kembali oleh Harley Ye. Kembali sini, Harley Ye mengambil 2 langkah cepat, mengulurkan tangannya, melangkah maju dan meraih salah satu lengan Kelvin Wei, dan menarik Kelvin Wei kembali. Kelvin Wei kehilangan pusat gravitasinya dan hendak bereaksi, tetapi mendapati bahwa kakinya telah meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya diangkat memutar oleh Harley Ye yang kokoh. Bang! Dengan suara keras, Kelvin Wei dihantam ke platform pertarungan oleh Harley Ye, dan seluruh platform pertarungan retak oleh tubuhnya. Ops! Kelvin Wei menyemburkan darah. Hanya saja belum berakhir,
Harley Ye yang kokoh mengangkat dan memutar tubuhnya lagi. Bang, bang, bang. Suara-suara seperti itu berlanjut. Harley Ye menggenggam salah satu lengan Kelvin Wei, menggunakan Kelvin Wei sebagai cambuk, dan dibanting ke panggung pertarungan satu demi satu, sehingga organ-organ dalam Kelvin Wei tergerak. Bahkan dihantam sedemikian rupa sehingga dia tercetak bentuk manusia di panggung pertarungan. Di bawah, murid yang menyaksikan permainan itu terkejut, dan telah menelan ludah lebih dari sekali. Ini terlalu kuat. Jika aku jadi Kelvin Wei, takutnya aku akan dibanting menjadi tumpukan daging. Pertarungan ini terlalu konyol. Kata-kata orang ini menggetarkan hati semua orang. Kelvin Wei dari alam Ningki puncak tingkat ke-7, yang terlahir dengan energi sejati es, akan dikalahkan dengan begitu tidak masuk akal sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik hitam. Dengan teriakan kesakitan terakhir Kelvin Wei, dia dipukul keras oleh Harley Ye di panggung pertarungan. Pada saat ini, tulang-tulang seluruh tubuhnya hampir patah menjadi dua, darah dan dagingnya memar, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak mungkin. Kelvin Wei memuntahkan darah, menatap Harley Ye dengan dua mata merah. Dia ingin mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak teknik rahasia yang tidak dia gunakan, dan masih banyak metode yang bisa dia lakukan, tapi dia sudah dibanting hingga cacat. Kakak seperguruan Wei, kamu yang sombong, pernahkah memikirkan saat kamu begitu menggenaskan? Harley Ye berjongkok dan menatap Kelvin Wei sambil tersenyum. Kelvin Wei ingin berbicara, tapi terhalang oleh darah yang mengalir dari mulutnya. Jangan katakan apa-apa, Harley Ye berkata, dengan sadar mengambil tas penyimpanan Kelvin Wei. Kamu. Setelah melihat ini, nafasnya Kelvin Wei tidak sambung sama sekali, dan langsung pingsan. Jangan panik, ini belum berakhir. Harley Ye mulai mencari dari atas hingga bawah di tubuh Kelvin Wei. Entah itu liontin batu giok di pinggangnya, cincin tangannya, atau manik-manik giok yang bertatahkan di sabuknya, selama itu berharga, dia dengan sadar memasukkannya ke dalam saku dia. Dia seperti perampok, dia merampas barang-barang ketika dia melihatnya. Ada yang bersikap seperti ini. Murid di bawah melihatnya sejenak. Di bawah perhatian semua orang, Harley Ye merampas semua barang-barang berharga Kelvin Wei. Setelah puluhan tahun bekerja keras, dia kembali ke awal lagi. Yang benar saja. Setelah melakukan ini, Harley Ye menepuk pantatnya dan menghilang dari panggung Feng Yun. Lama setelah dia pergi, ada keheningan di sini. 3 puncak utama gerbang luar sekte Hang Yue, Harley Ye telah mengalahkan murid pertama dari 2 ketua puncak utama berturut-turut. Setelah meninggalkan panggung Feng Yun, Harley Ye membawa tas penyimpanan Kelvin Wei dan hartanya untuk bergegas ke paviliun harta karun tanpa henti. Kali ini pertarungan di panggung Feng Yun bahkan lebih berhadiah daripada terakhir kali dia bermain melawan Dragon Zhao. Dengan energi sejati es bawaan, biarpun bakat Kelvin Wei tidak terlalu bagus, tetapi sangat dihargai oleh puncak Tian Yang. Karena itu, tas penyimpanannya sangat kaya, ada lebih dari 1000 batu spiritual, ada lebih dari 30 botol esensi spiritual giok, ditambahkan barang lain, dapat dikatakan kekayaan yang cukup besar. Lumayan. Harley Ye menepuk tas penyimpanan. Dalam suasana hati yang baik, satu kaki telah melangkah ke pintu paviliun harta karun. Begitu masuk, Samudera Pang muncul. Sama dengan pertama kalinya, mata besar orang ini menusuk dan tajam. Jika ada yang berani mencuri sesuatu dari paviliun harta karun miliknya, tidak akan bisa lepas dari mata gaibnya. Anak muda, kamu datang lagi, apa yang kamu cari? Kakek akan memberimu harga yang lebih murah. Orang ini menggosok tangannya,
tersenyum sedikit tidak normal, dan Harley Ye merasa berbulu ketika melihatnya. Tetua, ada bunga Yulan. Bersambung. Bab 22. Beli rumput spiritual. Ada-ada, paviliun harta karun aku memiliki semuanya, kata Samudera Pang sambil tidak lupa mengacungkan 2 jari. 1 bunga seharga 50 batu spiritual, berapa yang kamu mau? Semahal ini. Kalau kamu beli banyak, bisa lebih murah. Samudera Pang meremas segenggam janggut di dagunya, dan berkata, tidak lupa mengedipkan mata pada Harley Ye. Tentu saja, setidaknya 50 bunga baru bisa lebih murah. Mendengar itu, Harley Ye meletakkan tas penyimpanan Kelvin Wei di meja dengan bunyi keras, dan bertanya, Tetua, tolong lihat barang di dalam senilai berapa batu spiritual. Oh, aku lihat tas penyimpananmu tidak ringan. Saat dia berkata, Samudera Pang sudah membuka tas penyimpanan, melihat ke dalam, lalu melirik Harley Ye. Hei, kamu merampok milik Kelvin Wei, nak. Mendengar apa yang dikatakan Samudera Pang, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tetua bahkan bisa melihat ini. Itu tentu saja, kata Samudera Pang, dan mengambil liontin giok dan manik-manik bercahaya dari tas penyimpanan. Lihat ini, dia baru membelinya kemarin. Harley Ye tidak bisa tidak menyentuh ujung hidungnya. Samudera Pang tidak bertanya lagi, mengeluarkan sempoa kecil, menundukkan kepalanya untuk menghitung nilai tas penyimpanan, dan akhirnya berkata, semua pecah belah ini ditambahkan maka senilai hampir 900 batu spiritual. Apakah kamu mau menjualnya? Jual, kata Harley Ye sambil menyerahkan tas penyimpanan berisi batu spiritual. Tambah ini, ada 2000 batu spiritual. Tukar semuanya dengan bunga Yulan. Bunga Yulan. Samudera Pang tercengang, apa gunanya kamu membeli begitu banyak bunga Yulan? Rebus untuk minum. Anggap aku tidak bertanya. Samudera Pang masuk. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Harley Ye. Aku akan menghadiahkanmu 10 bunga, total 50. Terima kasih tetua. Harley Ye mengambil tas penyimpanan, lalu bergerak maju sedikit dan bertanya, Tetua, tahukah kamu tempat mana di belakang sekte Heng Yue yang paling banyak tumbuh bunga Yulan? Tidak banyak tumbuh di tempat manapun. Bunga Yulan tidak terlalu berharga, tetapi itu adalah rumput spiritual mutlak yang diperlukan untuk memurnikan esensi spiritual giok. Rumput spiritual seperti ini secara khusus ditanam di taman rumput spiritual oleh sekte, yang di belakang gunung adalah tanaman liar, dan jumlahnya sangat terbatas. Oh begitu. Harley Ye menyentuh dagunya dan bergumam dengan suara rendah, tidak heran sulit untuk menemukannya di gunung belakang. Ternyata bunga Yulan berada di bawah kendali sekte. Memikirkan taman rumput spiritual, Harley Ye langsung menampik ide tersebut, karena tidak semua orang bisa mendekati tempat itu. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Harley Ye hendak berbalik dan pergi, tetapi ditangkap oleh Samudera Pang. Ada apa tetua? Terlihat Samudera Pang menggosok telapak tangannya yang besar dan gemuk dan mengedipkan mata pada Harley Ye. Anak kecil, apakah kamu masih memiliki pil haus darah? Pil haus darah. Harley Ye sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku mendapatkan botol pil haus darah secara tidak sengaja, tidak ada lebih. Mendengar itu, Samudera Pang sedikit menyayangkannya. Ekspresinya membangkitkan rasa ingin tahu Harley Ye. Tetua, dari mana asal pil haus darah, kenapa kamu menginginkannya? Asal-usul pil haus darah sangat luar biasa. Berbicara tentang pil haus darah, Samudera Pang tertarik. Itu hanya dimiliki orang-orang dari Istana Haus Darah. Kamu pernah dengar Istana Haus Darah, kan? Raksasa di utara kerajaan Chu.
Istana Haus Darah. Harley Ye sedikit mengernyit dan bergumam, apakah lelaki tua bungkuk dari Istana Haus Darah itu? Pil Haus Darah itu sangat beracun, tapi dalam arti lain juga tonik yang kuat. Hei, sayang sekali hanya ada satu botol, gumam Samudera Pang, membuat Harley Ye sedikit tidak habis pikir. Setelah melirik Samudera Pang terakhir kalinya, Harley Ye berjalan keluar dari paviliun harta karun sambil berpikir. Setelah meninggalkan paviliun harta karun, Harley Ye mengambil beberapa langkah dan langsung ke punggung gunung sekte Heng Yue, dengan panik mengumpulkan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan esensi spiritual giok. Dan pada saat ini, di puncak Tianyang, ketika Lai Denzong melihat Kelvin Wei cacat yang dibawa ke puncak Tianyang, dia hampir jatuh dari kursi. Harley Ye ini sangat kejam. Guru, Harley Ye terlalu menindas puncak Tianyang kita. Aku akan bertemu dengannya lain hari. Aku tidak percaya, alam Ningki tingkat 1, memang bisa menantang langit. Biar murid puncak di Yang Henry G coba dulu. Harley Ye ini aneh. Saat malam tiba, di sebuah gua tersembunyi di belakang gunung sekte Heng Yue, masih ada cahaya keemasan. Di dekat api, Harley Ye sudah berkeringat. Sejak mengoleksi rumput spiritual, dia terus memurnikan esensi spiritual giok. Hingga kini, dia telah berhasil memurnikan lebih dari 30 botol esensi spiritual giok. Meski sempat mengalami kegagalan, tingkat keberhasilannya terus meningkat. Harley Ye tinggal di sana selama 3 hari. Pada malam 3 hari kemudian, dia pun menyimpan api sejati, dan ada lebih dari 20 botol esensi spiritual giok di sampingnya. Setelah dikurangi produk yang gagal, inilah hasil dari 3 hari. Menghembuskan napas keruh, Harley Ye menuangkan sebotol esensi spiritual giok ke dalam mulutnya. Esensi spiritual seperti obat mujarab, seperti mata air jernih yang mengalir ke seluruh tubuh, menyehatkan tubuhnya dan mengisi kembali konsumsinya. Tak lama kemudian, sebotol esensi spiritual giok dituangkan ke dalam mulutnya, hingga akhirnya dia menuangkan ke dalam perutnya lebih dari 20 botol esensi spiritual giok. Kalau ada orang di sini, dia pasti kaget setengah mati. Esensi spiritual giok mengandung kekuatan spiritual yang agung. Minum sebotol penuh saja ada bahaya ledakan diafragma. Bahkan para murid alam Ningki tingkat 7 tidak berani meminum 1 botol sekaligus. Dia menuang dan meminum 20 botol sekaligus. Inilah sifat dominan lautan diafragma. Daya tampungnya yang besar cukup untuk menampung kekuatan spiritual agung yang terkandung dalam lebih dari 20 botol giok esensi spiritual, sekaligus juga pemurnian lewat api sejati. Kondisinya cukup unik. Lebih dari 20 botol esensi spiritual giok memasuki tubuh dan dimurnikan dengan kuat oleh api sejati, membuat Harley Ye beruap. Setiap meridian dan setiap pori dipenuhi dengan energi sejati yang murni, dan lautan diafragma yang dipenuhi dengan energi sejati bersinar keemasan. Tidak tahu kapan, sepertinya ada suara seperti itu dalam kegelapan. Peningkatan level. Dalam beberapa hari, Harley Ye menerobos lagi. Alam Ningki tingkat ketiga, sekarang aku punya modal untuk bersaing langsung dengan alam Ren Yuan. Sambil menggenggam tinjunya, merasakan kekuatan tinjunya yang kuat, Harley Ye tidak bisa menahan senyum. Langit malam kelam, bintang-bintang bertaburan seperti debu. Setelah memurnikan esensi spiritual giok selama 3 hari, Harley Ye keluar dari gua untuk pertama kalinya. Begitu dia berjalan keluar dari gua, Harley Ye melihat cahaya putih terbang di kejauhan. Itu sangat cepat. Setelah menembus malam, itu menghilang dalam sekejap mata. Benda apa? Menarik kembali pandangan terakhir ke arah di mana cahaya putih itu lewat, Harley Ye bergumam, lalu berbalik. Segera,
ada gemerisik dari hutan yang rimbun, dan embusan angin datang, masih membawa aroma menyegarkan seorang wanita. Kemudian, bayangan indah datang seperti angin. Dia cantik dan halus, bermandikan cahaya bulan, bersih dan polos, seperti peri, tidak ternodai oleh debu dunia. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah Lan Sichu? Bersemau.